Bab 299. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dunia melengkung, membentang dan melipat dalam lautan ungu, dan suara angin kencang yang ada di mana-mana ditebang menjadi gemuruh yang jauh dalam rentang langkah eterik tunggal saya. Bagi semua orang, langkah dewa instan. Tetapi saya berjuang untuk sepenuhnya memproses lanskap yang berubah dengan cepat ketika saya mendekati tujuan saya. Saya perlu memahami dan memprediksi dengan tepat apa yang akan ada di sekitar saya ketika saya tiba, atau disorientasi sepersekian detik itu akan memberi musuh saya lebih dari cukup waktu untuk membalas. Tetapi baik tubuh binatang mirip beruang yang menjulang maupun rekan-rekanku tidak terlihat saat aku muncul di tempat tujuanku. Sebaliknya, saya bertemu dengan kegelapan total. Kemudian muncul perasaan sesak karena sepenuhnya terbungkus, seperti hewan pengerat yang terperangkap dalam kepalan tangan. Sesuatu menutupi mulutku, mencengkeram lengan dan kakiku, menekan mataku, mengisi mulutku. Rasa takut yang membuta menjalari diriku, menyebabkan detak jantungku melonjak dan napasku menjadi cepat, terengah-engah di sekitar seteguk salju yang mencair dengan cepat yang mengancam akan mencekikku. Cek terjadi, pikir Regis, pikirannya sendiri hampir kosong karena khawatir. Arthur. Mencoba ke langkah Tuhan, semuanya kacau karena angin, pasti meleset, di bawah salju di suatu tempat. Pikiranku berserakan dan sulit untuk dikumpulkan, bahkan lebih dari yang bisa dijelaskan oleh kemunculanku yang tiba-tiba di bawah salju. Ini adalah satu-satunya contoh di mana saya telah gagal God Step, dan itu adalah pertama kalinya tidak hanya merasakan disorientasi, tetapi juga dampak dari seni spatium. Seandainya saya berakhir di bawah tanah atau jauh di laut, konsekuensinya mungkin mengancam jiwa. Saya menyingkirkan pikiran yang tidak perlu, yang menyebabkan saya tenggelam lebih jauh ke dalam salju, membuka 1 inci ruang kosong di sekitar wajah dan dada saya. Memutar dan berputar, saya menggunakan seluruh tubuh saya untuk memecah salju yang tebal dan padat dan memberi diri saya ruang untuk bernafas. Pada saat saya memiliki gua kecil yang kasar untuk meringkuk, pikiran saya juga sedikit jernih. Regis, temukan aku. Carilah ledakan ether. Saya bisa merasakan sedikit keraguan dari rekan saya. Kau ingin aku menyerah pada? Jika saya tidak bisa menggunakan langkah dewa, maka tidak mungkin kita bisa terus berada di sini. Cari saja. Aether meriam. Ya, saya sedang dalam perjalanan, Putri. Petik 1. Menggunakan teknik yang saya buat untuk mengebor melalui salju yang dalam di sekitar kubah, saya melepaskan sejumlah kecil ether dari inti saya dan mengumpulkannya di tangan saya, membentuk dan membentuknya menjadi bola. Bola ungu melesat ke atas, dengan mudah melewati lapisan salju di atasku, lalu naik 15 kaki lagi melewati badai. Begitu lubang itu terbuka ke permukaan, angin yang menggigit dan raungan badai salju kembali masuk. Aku menghitung sampai 30, lalu melepaskan ledakan ether lagi ke langit, yang berkilauan seperti suar di tengah dinding es dan salju yang deras. Saya melacak waktu dengan jumlah bola ether yang saya kirim melonjak ke langit. Sekitar tembakan kelima, saya mulai bertanya-tanya seberapa jauh saya telah pergi. Pada tanggal 10, saya semakin gugup. Kemudian, tak lama setelah saya mengirim bola ungu ke-13, bersinar ether ke langit, bentuk gelap yang digariskan dalam api hitam yang berkedip-kedip tiba-tiba jatuh ke dalam lubang dari atas, mendarat di atas saya dengan gerutuan. Sosok itu memekik kaget dan sesuatu yang keras menghantam hidungku, lalu apinya padam. Gray, Caera berteriak, berjuang untuk melepaskan diri dariku. Apa yang terjadi? Kemudian, aku berteriak kembali. Hanya menunggu Regis, maka kita akan. Pikiran serigala bayangan memotong pikiranku sendiri. Arthur. Di mana kamu, Regi? Saya pikir, tidak dapat menekan rasa frustrasi yang saya rasakan bocor ke dalam koneksi kami. Saya bisa merasakan kehadiran rekan saya lebih dekat dengan saya daripada sebelumnya, tetapi saya tidak dapat menunjukkan dengan tepat dia dalam badai eterik. Hampir sampai, saya pikir. Kirim suar lain. Petik 1. Saya mengikuti instruksi rekan saya dan dalam beberapa saat dia meluncur turun ke lubang kami yang sekarang sempit di sebelah Caera dan saya, tidak ditandai oleh badai yang mengamuk. Senang bertemu kalian berdua lagi, cuaca cerah yang kita alami, gurau Regis. Saya pikir itu benar-benar akan mendapatkan. Menangkap kilatan di sudut mataku, aku mencegat sebuah objek tepat sebelum menabrak sisi kepalaku. Di tangan saya ada batu es seukuran kepalan tangan saya. Jauh lebih buruk, Regis selesai ketika proyektil beku kedua ditembakkan di sebelahku, meninggalkan kawah hanya beberapa inci dari rekanku. Di sampingku, api hitam menyembur dari wujud Caera tepat saat bongkahan es seukuran kepalanya menghantam bahunya. Meskipun aura melahap sebagian besar hujan es sebelum menghantamnya, dia menarik napas kesakitan dan tersentak menjauh dari benturan. Kita tidak bisa bergerak di sini, katanya, berbicara di atas kebisingan. Aku akan dipukul sampai mati. Petik 2. Mengetahui dia benar, saya melakukan satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan. Memutar di dalam lubang kecil sehingga punggungku menghadap yang lain, aku mengirim ledakan ether keluar dan ke bawah, membuka lubang itu ke tanah yang membeku dan bahkan menghilangkan beberapa kaki dari tanah yang gelap. Saya meluncur ke terowongan licin, yang dalamnya sekitar 5 kaki dan lebar 7 kaki, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Membentangkan jubahku, aku memberi isyarat agar Caera berbaring di sebelahku. Regis,
di dalam diriku. Caera, di sini. Petik 2. Apakah kamu? Tidak ada cukup salju di atas kita untuk menghalangi hujan es, kataku tidak sabar. Aku bisa melindungi tubuhku dengan eter, dan kamu dengan tubuhku. Hanya berbaring. Petik 2. Regis segera melompat ke tubuhku, tetapi Caera terus menatapku dengan ragu. Momen keragu-raguan ini terputus ketika peluru es besar bertiup melalui salju di atas kepala kami dan memantul dari tanah yang keras di kakiku, menghujani kami dengan salju, tanah, dan es. Aku merasa kita menjadi lebih dekat dalam beberapa hari terakhir ini, Gray, bukan? Katanya, tertawa kaku sebelum menurunkan dirinya di sampingku. Agak terlalu dekat untuk kenyamananku, gerutuku, menarik jubah di sekitar kami dan bergeser sehingga aku melayang dengan canggung di atas Caera, melindunginya dari hujan es dan berbagi kehangatanku. Seluruh tubuh saya mulai bersenandung dengan lapisan eter yang teraba. Nah ini nyaman, pikir Regis gembira. Aku memutar mataku dan duduk untuk menunggu lama. Pada saat hujan es berhenti turun dan angin mereda, kami sebagian besar terkubur lagi, karena pemboman terus-menerus telah menyebabkan atap bersalju runtuh menimpa kami, dan badai salju telah menurunkan beberapa kaki salju baru ke dalam lubang kami. Kandang telah melindungi kami dari angin, dan meninggalkan area yang lebih kecil untuk memanaskan tubuh kami, yang kemungkinan menyelamatkan nyawa Caera. Tetap saja, dia membiru di sekitar bibirnya dan menggigil hebat saat kami menggali jalan kembali ke permukaan. Setelah menerobos ke udara yang sejuk dan tenang, aku membeku, napasku tercekat oleh pemandangan di sekitarku. Langit tanpa matahari cerah dan tak berawan, kanvas biru glasial cemerlang yang dilukis dengan garis-garis hijau, kuning, dan ungu. Lanskap yang sangat cerah berkilauan di bawah cahaya tanpa sumber, dan, menyipitkan mata, saya bisa melihat bentuk penuh tanah untuk pertama kalinya. Langkah dewa telah membawaku melewati kaldera tempat kubah yang berisi portal yang rusak disembunyikan, ke lembah salju yang membentang ke cakrawala. Tetap saja, fakta bahwa kita bisa melihat kawah besar di kejauhan adalah sesuatu yang membuatku senang. Menuju ke punggungan kaldera tidak rata, batas pecah batu bergerigi dan jurang yang dalam, sementara di belakang kami, zona itu terus mendaki sampai memudar di pegunungan yang jauh dan berkabut. Indah sekali, kata Caera, setelah menarik dirinya keluar dari salju di sampingku. Brahak. Suara melengking itu begitu tiba-tiba dan begitu dekat sehingga aku bertindak berdasarkan insting, membawa satu tangan ke atas kepalaku dan yang lainnya ke Caera untuk bertahan melawan serangan dari langit. Caera tersandung dari tindakanku yang tiba-tiba, menggunakan tubuhku sebagai penyangga saat dia tenggelam ke salju dengan kepulan bedak. Di belakang saya, ada kepakan sayap dan gagak keras lainnya. Sambil memutar tubuh saya di salju yang dalam, saya melihat makhluk seperti burung yang tinggi dan kurus hanya beberapa kaki di belakang kami. Itu memiliki kaki hitam panjang, setipis tongkat, tubuh berbentuk titik air mata yang ditutupi bulu putih berkilau, sayap lebar yang diselipkan erat ke sisinya, dan leher melengkung yang anggun. Lehernya saat ini dipelintir ke samping, memiringkan kepalanya dengan lucu. Dua mata ungu cerah bersinar dari balik paruhnya yang hitam legam, yang berbentuk seperti kepala lembing. Paruhnya membuka dan menutup dua, lalu tiga kali, retakan tajam bergema di kaldera. Saya menunggu dengan hati-hati, tidak yakin apakah makhluk itu bermusuhan atau hanya ingin tahu. Sebaliknya, Caera adalah orang yang bertindak lebih dulu. Halo, sapanya lembut. Halo, ia menirukan kembali dengan suaranya yang serak dan bernada tinggi. Binatang aeter yang seperti kuntul itu melangkah ke samping, lalu mengambil serangkaian langkah menyeret, maju mundur yang hampir terlihat seperti semacam tarian, setelah itu ia mengepakkan sayap lebar untuk mengepakkan beberapa kaki ke kiri. Saya pikir burung besar di sini menyukai Caera, goda Regis. Itu tampak seperti semacam ritual kawin bagiku. Petik 1. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lebih seperti sedang menulis sesuatu, renungku keras. Seolah memperkuat ide ini, makhluk itu menunjuk dengan tajam ke arah serangkaian jejak cakar di salju dengan paruhnya yang seperti tombak. Menulis apa? Caera bertanya, nadanya terpotong saat dia dengan marah melepaskan dirinya dari salju sekali lagi. Petik 2. Bergerak perlahan agar tidak menakuti makhluk itu, aku menarik diriku bebas dari salju dan bergerak untuk berdiri di atas serangkaian tanda cakar yang terjalin. Itu memang terlihat sangat seperti menulis, meskipun itu tidak dalam bahasa yang bisa saya baca. Caera muncul di sampingku, tangannya terselip di bawah ketiaknya saat dia memeluk dirinya sendiri untuk kehangatan. Itu tidak sedingin sebelumnya, saya menyadari. Suhunya masih di bawah titik beku, tetapi masih dalam batas kemampuan penyihir berbakat untuk bertahan hidup dengan penggunaan mana yang efektif. Apakah Anda tahu apa yang coba dikatakannya kepada kami? Dia bertanya, menatap jejak di salju kristal. Tidak ada petunjuk, jawabku, memeras otakku mencari cara untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Itu jelas cerdas, memiliki komunikasi tertulis dan bahkan mungkin bahasa lisannya sendiri. Itu memiliki kemampuan untuk meniru suara yang kami buat, jadi, secara teoritis dan dengan waktu yang cukup, saya mungkin bisa mengajarinya bahasa umum, tetapi itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, atau bahkan lebih lama. Tidak ada petunjuk, itu menirukan lagi, melompat-lompat dengan gugup. Kemudian ia berbalik dan terbang sekitar 15 kaki jauhnya, turun kembali, dan berbalik ke arah kami, satu sayap mengepak ke arah pegunungan di kejauhan.
Mungkin dia ingin kita mengikutinya, kata Caira saat aku bertemu dengan mata merahnya. Pilihan apa lagi yang kita punya? Saya bertanya dengan cara yang pasrah. Menurutku kita akan memakannya atau mengikutinya. Petik 2. Mengangguk, dia mengambil beberapa langkah melalui salju yang dalam, setiap langkah kaki menembus kerak yang keras dengan suara retak dan berderak. Angin telah meninggalkan salju yang dalam dan halus dengan cangkang setengah beku di atasnya, membuat setiap langkah menjadi sulit, tetapi pada saat yang sama mencegah kami tenggelam di atas kepala kami lagi. Begitu kami berada dalam jarak beberapa kaki dari burung itu, ia mengepakkan sayapnya yang lebar dan terbang 20 atau 30 kaki lagi, lalu menunggu kami untuk menyusul. Kami mengulanginya lagi dan lagi, berbaris mengikuti pemandu kami dalam keheningan saat itu membawa kami ke sisi kaldera dan ke jurang sempit, lalu mendaki jalur peralihan yang terjadi secara alami yang mendaki tinggi ke gunung batu yang tajam dan gelap. Meskipun suhu di bawah titik beku, pendakian yang melelahkan menghangatkan kami, dan saya bahkan tidak perlu mengedarkan eter di dalam diri saya untuk menangkal hawa dingin. Apakah Anda yakin itu tidak akan membawa kita ke tebing dan hanya mendorong kita pergi? Regis bertanya setelah 1 jam berjuang di sepanjang jalur gunung yang berbahaya. Tidak, saya menjawab dengan jujur. Tapi itu sepertinya banyak masalah untuk makan. Selain itu, sepertinya tidak terlalu kuat. Pasti ada eter yang beredar di dalamnya, tapi kurasa itu bukan petarung. Maksudku persis, gerutu Regis. Akhirnya, kami mencapai tempat di mana jalan setapak menjadi tanjakan vertikal yang curam. Pemandu kami terbang ke puncak tebing terjal, bertengger di atas sedikit singkapan batu yang gelap, dan menunggu. Wajah tebing hanya sekitar 40 kaki, dan batu lapuk itu memiliki banyak tangan dan pijakan, tetapi aku memang tegang setelah menggunakan begitu banyak eter untuk melindungi kami dari hujan es. Ladies first, kataku, memberi isyarat agar Caira memulai pendakian. Alisnya turun saat dia memelototiku, dan matanya beralih dariku ke turunan curam di belakang kami dan di belakang. Mau tak mau aku bertanya-tanya apakah dia mempertimbangkan untuk mendorongku menuruni lereng gunung, tetapi pada akhirnya dia hanya menghela nafas dan mulai mencari jalan menuju tebing. Aku tetap di bawahnya, berharap bisa menangkapnya jika dia jatuh, tetapi bukan Caira yang terpeleset. Sekitar setengah jalan ke atas tebing, saya melewatkan pegangan dan jari kaki saya tergelincir dari celah di mana saya terjepit. Perutku bergejolak saat aku meraih sepotong batu yang menonjol, tetapi dengan tergesa-gesa aku menghancurkan batu itu dengan tinjuku, jatuh kembali dari jangkauan dinding, dan jatuh sejauh 20 kaki ke tanah, mendarat dengan bunyi gedebuk di dasar tebing. Dari atas, saya mendengar, krekah. Diikuti oleh, kamu hidup. Caira menyeringai padaku dari atas. Sambil mendengus, aku berdiri dan membersihkan diri. Teruskan, aku akan segera bangun, kataku dengan suara serak. Saya menyaksikan dari bawah ketika wanita Alakrian berdarah tinggi itu naik ke dinding seperti pendaki gunung yang terlatih. Hanya setelah dia mengangkat dirinya ke atas langkan di atas, aku mencoba memanjat lagi, kali ini mendorong eter melalui kakiku dan melompat setinggi mungkin, lalu membanting tanganku yang dilapisi eter seperti irisan ke dalam celah sempit. Melihat ke bawah, saya telah menempuh lebih dari 1/4 pendakian dengan 1 lompatan. Mendapatkan pijakan yang baik, aku mengulangi manuver itu, melemparkan diriku ke atas sekitar 20 kaki lagi, lalu menjepit tanganku ke dalam serangkaian retakan, melebarkannya dan menyebabkan hujan serpihan batu dan debu. Caira mengintip ke bawah dari atas tebing tepat ketika saya melemparkan diri saya ke atas untuk ketiga kalinya. Dia menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak menumbuhkan sayap dan terbang saja, Gray? Mungkin suatu hari nanti, gerutuku ketika aku menaiki beberapa kaki terakhir dan bergegas naik ke langkan. Di depan kami, tepi tebing miring ke bawah ke cekungan-cekung yang dikelilingi oleh puncak batu hitam bergerigi. Gubuk-gubuk kecil berjongkok berkerumun di seluruh cekungan, masing-masing dibangun dari anyaman batang, dahan, dan rerumputan coklat tebal. Sebagian besar memiliki potongan kain compang camping yang tergantung di pintu mereka, yang dihiasi lebih banyak huruf berbentuk kaki burung. Beberapa orang burung berkeliaran di desa kecil itu, semua berhenti untuk menatap kami, mata mereka yang cerah bersinar di dalam lubang yang suram. Sebagian besar berwarna putih pucat, dengan kaki dan paruh hitam, tetapi beberapa memiliki bulu grey berbintik-bintik dan satu menonjol karena warnanya yang hitam pekat. Pemandu kami menjentikkan paruhnya beberapa kali dan mengeluarkan serangkaian suara cakar tajam yang bagiku seperti kata-kata, lalu melambaikan satu sayap ke arah kami seolah berkata, ikuti aku. Petik 2. Setelah sampai sejauh itu, kami melakukan apa yang dimintanya, dan itu membawa kami melompat turun melalui pusat desa kecil dan menuju gubuk seperti sarang terbesar. Orang-orang burung lainnya memperhatikan kami lewat, bulu-bulu mereka mengacak-acak dan mata mereka berkeliaran dengan rasa ingin tahu dan ketakutan. Beberapa bahkan terbang, membubung ke puncak di atas kami, di mana saya melihat sarang yang lebih kecil tersembunyi di antara tebing. Saat kami mendekati gubuk terbesar, yang terletak di bagian belakang lubang, dibangun tepat di dinding batu hitam, makhluk yang tampak benar-benar kuno menyingkirkan kain grey biru dan terlatih-tatih untuk menemui kami. Pemandu kami mulai mengklik dan mengaum dengan cepat, sesekali menoleh ke arah kami untuk memberi isyarat tajam dengan paruhnya atau melambaikan sayapnya. Saya memperhatikan makhluk burung tua itu dengan seksama sambil mendengarkan. Bulu putihnya telah berubah menjadi grey dan rontok di banyak tempat, dan kakinya yang kurus bengkok dan anggun dan telah mengembangkan bercak merah muda.
Beberapa cakarnya patah, dan retakan petir menjalar dari ujung paruhnya sampai ke tempat ia menghilang ke dalam dagingnya yang bergelombang. 3 bekas luka merah muda yang dalam mengalir di wajahnya, meninggalkan satu mata putih seperti kaca bukannya ungu kaya seperti yang lain. Setelah pemandu kami selesai mengobrol, tetua menoleh ke saya dan sedikit membungkuk, sayapnya terbentang saat melakukannya. Dengan suara setua dan retak seperti paruhnya, ia berkata, "Selamat datang, para pendaki, di desa suku Paruh Tombak. Yang kuno telah mengatakan kepada saya untuk mengharapkan kedatangan Anda." Petik 2. Saya ternganga pada burung tua itu, terpana dengan penggunaan bahasa kami yang jelas. Caera, bagaimanapun, mengembalikan busur dangkal tanpa henti dan menjawab dengan sopan, "Terima kasih, tetua, atas sambutan hangatnya." Petik 2. Sedikit dorongan di kakiku sendiri mengalihkan perhatianku ke bangsawan Alakrian, yang menatapku dan memberi isyarat dengan matanya untuk mengikuti jejaknya. "Terima kasih," kataku datar, menundukkan kepalaku juga. "Kami tidak punya pilihan, tetapi kami berada dalam posisi yang cukup rentan sekarang, jadi waspadalah," saya memperingatkan Regis. "Cukup adil, ingin aku keluar begitu saja. Menakut-nakuti mereka sedikit. Tidak, hanya memperhatikan. Anda akan tahu jika saya membutuhkan Anda. Ayo, ayo," tetua suku Tombak Paruh berkoak, memberi isyarat dengan satu sayap ke arah gubuknya. "Masukkan, duduk, bicara, kemudian Anda dapat bergabung dengan Spearbeaks dalam sebuah pesta, jika Anda mau." Petik 2. Aku bisa mendengar perut Caera menggerutu karena menyebut kata, pesta, yang membuatnya tersipu malu. "Maafkan saya, Penatua, tetapi kami sedang terburu-buru dan kami hanya ingin beberapa informasi." Mataku berkedip ke Caera, yang menekan tangannya ke perutnya. "Dan mungkin makanan ringan yang bisa kita bawa." Petik 2. "Kamu ingin mengaktifkan portal keluar, bukan?" Tetua bertanya, memiringkan kepalanya. Menyembunyikan keterkejutanku dengan pengetahuannya tentang motif kami, aku menjawab dengan datar. "Iya, kami ingin mengaktifkan portal untuk pergi." Petik 2. "Jika itu masalahnya, pertama-tama kamu harus mendengarkan dan belajar," kata sesepuh sambil menggaruk bekas sambaran petir di paruhnya dengan sayapnya. Mata merah Caera menoleh ke arahku untuk mencari jawaban, tapi aku hanya bisa mengangkat bahu sebagai jawaban sebelum kembali ke tetua suku. "Kalau begitu, kami dengan rendah hati menerima tawaranmu." Petik 2. "Bagus." Mata burung tua yang tidak serasi itu menyipit dalam apa yang kurasakan sebagai senyuman ketika dia memberi isyarat kepada kami ke arah gubuknya dengan sayapnya. Setelah melihat ke belakangku untuk terakhir kalinya, mataku dengan cepat menelusuri penduduk desa burung yang semua menatap balik ke arah kami memasuki gubuk.